dari sendirinya Indonesia sedang tumbuh dalam angka tiap tahun kan 6-7%. Dilihat daripada kalau 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kalau kita tidak persiapkan diri sekarang ini, kemungkinan kita akan tertinggal. Kalau tidak salah, di McKinsey tadi dalam waktu kurun 20-30 tahun, populasi dunia dan juga di Indonesia sendiri, purchasing power akan meningkat, and middle income juga akan tambah. Nah, kalau dua ditambah, itu akan terjadi. Posisi daripada ekonomi Indonesia akan paling sedikit nomor 6 sampai nomor 7, itu tidak kalah dengan UK maupun Prancis. Nah, kalau kita mengingat itu, kalau kita siap, berarti apa? Kita akan tertinggal. Nah, sekaranglah waktunya untuk kita siap-siap diri, memperkuat struktur yang sudah ada, sekaligus juga menginvestasi di mana yang kita belum mempunyai investasi di bagian. Yang ketiga, untuk mempercepat itu akuisisi, sekaligus mencari teknologi atau produk-produk yang kita belum punya. Nah, kalau kita bisa makan instantly, kenapa kita nggak cari partner untuk mempercepat untuk solusi tersebut? Itulah dasar-dasar yang pemikiran. Nah, apakah ke luar negeri atau dalam negeri? Itu tergantung. Kalau di dalam negeri kita nggak bisa cari, kita mesti cari ke luar negeri untuk menambahkan daripada teknologi, produk maupun untuk ekspansi. Karena apa? Kalau dilihat dari total ASEAN, kan nanti dalam waktu kurun waktu 5 tahun, ASEAN merupakan satu market yang akan mempunyai kondisi yang sama, karena interchangeability-nya dari ASEAN sendiri akan cuma 5% kalau tidak salah. Dan ini semua mesti dimasukkan dalam konsideran. Kalau tidak, kita fokus ke dalam negeri, yes, tapi ke regional juga harus. Kalau tidak, nanti kita akan tertinggal dengan teman-teman kita yang dari Thailand maupun Malaysia akan masuk Indonesia, tapi kita tidak bisa mendapatkan juga benefit untuk mendapatkan market-market yang di luar negeri. Nah, tadi disinggung mengenai Brazil. Nah, the answer is yes, karena Brazil itu merupakan satu middle income juga. Dan mereka juga kira-kira kalau dilihat tropis itu juga Brazil merupakan salah satu dari negara di bagian tropis. Nah, apakah kita bisa mendapatkan benefit kalau kita invest di gula? Yes, karena kita sebagai satu negara kekurangan gula di sini di dalam negeri. Nah, dengan investasi sana paling sedikit kita sudah belajar teknis produk maupun dengan investasi yang kita ada di situ bisa menghasilkan etanol maupun untuk kogen, menghasilkan listrik. Nah, hal itu di Indonesia belum ada yang satu pabrik gula bisa memproduksi etanol sekaligus memproduksi listrik. Nah, harapan kami investasi di situ kita bisa mendapatkan pengalaman maupun dari ilmu daripada ini bisa diterapkan. Nah, khususnya juga mengenai macam-macam daripada bibit-bibit gula atau tebu yang unggul yang bisa kita juga minta belajar dari mereka. Itu sebagai tambahan aja. Jadi kita mesti lihat bukan hanya market Indonesia, tapi market paling sedikit ASEAN harus kita lihat dalam waktu 5-10 tahun. Indonesia dan ASEAN merupakan satu market yang cukup meyakinkan. Kalau populasi kami Indonesia 250, dengan ASEAN bisa mencapai 500-700 juta, itu kan satu potensi yang jangan kita abaikan.